Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Syafitri Serajasa 413231110055 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta dengan dosen pengampu yaitu DRA I Gusti Ayu Arwati MT PhD. Tugas besar satu korosi review jurnal internasional dengan judul Stainless Steel Corrosion via Direct Ion to Microbe Electron Transfer by Geobacteria Species tahun 2021. Korosi mikrobial pada bahan berbasis besi merupakan masalah ekonomi yang signifikan untuk mengembangkan strategi mitigasi. Hidrogen tidak diproduksi secara abiotik dari stainless steel sehingga membuat mekanisme korosi ini tidak mungkin terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme korosi pada stainless steel oleh mikroba tertentu, serta mengeksplorasi peran genetik dan mekanisme elektrokimia dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan geobakteri sulfureduces dan geobakteri metallireduces. Elektrof yang dikenal menerima langsung elektron dari mikroba lain atau elektroda untuk mengekstrak elektron dari stainless steel melalui transfer elektron langsung dari besi ke mikroba. Dilakukan modifikasi genetik untuk mencegah konsumsi hidrogen dan menghapus gen untuk sitokrom luar yang merupakan kontak listrik utama pada permukaan luar logam. Korosi dapat terjadi pada stainless steel melalui transfer elektron langsung dari besi ke mikroba tanpa melalui pembawa elektron hidrogen. Modifikasi genetik untuk mencegah konsumsi hidrogen tidak terdampak negatif pada korosi stainless steel, namun menghapus gen untuk sitokrom luar menghambat korosi tersebut. Penelitian ini adalah bahwa korosi mikroba pada bahan berbasis besi khususnya besi panduan seperti stainless steel, merupakan masalah ekonomi yang signifikan dan kerugian yang diperkirakan mencapai 500 miliar dolar per tahun. Korosi terjadi ketika besi logam Fe teroksidasi menjadi besi dengan pelepasan elektron. Meskipun peran mikroorganisme dalam korosi besi telah diakui selama lebih dari 100 tahun, mekanisme pertukaran elektron antara besi oksida dan mikroorganisme masih belum dipahami dengan baik. Bahan-bahan berbasis besi seperti pipa minyak dan tangki penyimpanan bahan bakar umumnya berada dalam lingkungan anaerobik. Mekanisme korosi besi anaerobik biasanya diteliti dengan besi oksida murni, hidrogen dapat menjadi pembawa elektron yang penting untuk mengangkut elektron sehingga besi ke mikroorganisme. Namun demikian, mekanisme korosi mikrobal pada stainless steel yang merupakan bahan umum dalam aplikasi praktis seperti pipa minyak dan struktur maritim mungkin berbeda secara signifikan dari korosi besi murni oleh mikroorganisme yang positif terhadap hidrogenes. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan korosi mikrobal pada stainless steel baik dengan hidrogen sebagai pembawa elektron maupun melalui transfer elektron secara langsung ke besi dari besi ke mikroorganisme. Ini dilakukan dengan menggunakan strain modifikasi secara genetik dari Gesulreducens serta geobakteri metallireduces. Secara spesies yang tidak mampu menggunakan hidrogen, hasil penelitian ini akan membantu dalam memahami mekanisme korosi mikrobal pada stainless steel dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Meskipun penelitian
Sebelumnya telah menunjukkan kemungkinan transfer elektron langsung dari besi ke mikroorganisme, masih perlu dipahami apakah korosi besi yang diperparah oleh mikroba dapat terjadi dengan hidrogen sebagai pembawa elektron perantara di lingkungan terbuka di mana berbagai mikroba mengonsumsi hidrogen ditemukan. Selain itu, sementara besi murni telah digunakan dalam banyak penelitian mekanistik permukaan logam yang digunakan dalam aplikasi praktis, biasanya merupakan panduan dari logam lainnya seperti stainless steel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemungkinan korosi mikroba pada stainless steel baik dengan hidrogen sebagai pembawa elektron maupun transfer elektron secara langsung dari besi ke mikroorganisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 penyelesaian yang harus dilakukan. Yang pertama, identifikasi mekanisme transfer elektron dari besi ke mikroba pada stainless steel. Yang kedua, evaluasi peran potensial hidrogen sebagai pembawa elektron. Yang ketiga, eksplorasi kemungkinan transfer elektron secara langsung dari besi ke mikroba sebagai alternatifnya. Dan yang keempat, pengujian dengan menggunakan strain mikroba yang tidak mampu menggunakan hidrogen untuk memastikan bahwa korosi mikrobial pada stainless steel tidak terjadi melalui hidrogen sebagai pembawa elektron. Yang terakhir yaitu pengujian dengan menggunakan strain mikroba yang mampu menggunakan hidrogen untuk membandingkan efek korosi dan mekanisme elektron transfer dengan strain yang tidak menggunakan hidrogen. Bahan dan metode penelitian, bahan yang digunakan ada 10. Yang pertama stainless steel 316 liter, 316 L. Yang kedua kultur bakteri sulfur reduces dan geobakteri metali reduces. Yang ketiga stretch muntan dari geobakteri sulfur reduction termasuk strain lainnya. Yang keempat strain G metali reduction delta Gmet. Yang kelima medium tumbuh untuk bakteri termasuk medium air tawar dan dengan asetat dan sumarat sebagai donor elektron untuk GS, serta medium air tawar dan asetat dan nitrat dengan asetat dan nitrat sebagai donor elektron untuk GM. Yang keenam etanol 100% untuk pencucian permukaan stainless steel. Yang ketujuh kabel tembaga berlapis karet dan resi epoksi untuk menutup permukaan kompon stainless steel. Yang ke-8 larutan steril 75% V/V etanol untuk sterilisasi. Yang ke-9 gas pengisi untuk analisa gas hidrogen dalam ruangan kepalanya. Yang ke-10 larutan Flekes untuk membersihkan produk korosi dan biofilm dari permukaan kompons. Metodenya ada 4. Yang pertama persiapan sampel, yang dimana stainless steel dipotong menjadi ukuran 10 mm dikali 10 mm dikali 5 mm. Kemudian permukaan diasah 3 tingkatan berbeda dengan kertas amplas berukuran 220, 600, dan 1200. Lalu dicuci dengan etanol dan keringkan, kemudian kompos dihubungkan dengan kawat tembaga berlapis karet dan disegel. Lalu kompos disterilkan dalam etanol 75% tadi dan keringkan dalam ruangan UV selama 30 menit. Dan kedua persiapan kultur bakteri yang dimana bakteri GS dan GM dikultivasi
kultivasi dalam kondisi anaerobik pada suhu 30 Celcius dengan media tumbuh yang sesuai. Yang ketiga, eksperimen elektrokimia yang dimana dilakukan tes elektrokimia dilakukan dalam sel kaca 3 elektroda yang mengandung 300 ml medium kultur yang diinkubasi secara anaerobik pada suhu 25 Celcius. Dan dilakukan pengukuran UCV, LPR, AIS, dan permindahan potensial dinamis yang dilakukan dengan potentiostat. Dan ketiga percobaan tersebut untuk memastikan reproduktilibilitas. Yang keempat yaitu analisis kimia dan mikrobiologi, yang dimana produksi suksinat, pH, dan produksi gas hidrogen dipantau selama eksperimen. Analisis statik dilakukan untuk mengevaluasi hasil eksperimen. Pertumbuhan mikroba pada stainless steel. Pertumbuhan mikroba pada stainless steel ini dilakukan selama 7 hari. Dapat dilihat pada gambar A dan E. Ini pertumbuhannya menggunakan hidrogen sebagai pendonor elektron, dan B dan F tidak menggunakan hidrogen. Ini grafik konsentrasi suksinat produk akhir sumarat reduksi pada awal dan akhir inkubasi 7 hari. Dari 0 hari ke 7 hari. Visualisasi penting pada stainless steel. Pada gambar ada A dan F, permukaan terlihat halus, dan pada G, C, GH terlihat permukaannya terdapat lubang-lubang besar dan dalam pada permukaan stainless steel. Dan D dan I menunjukkan lubang yang dangkal pada permukaan stainless steel, dan E, J terlihat lubang yang besar muncul kembali setelah ekspresi OMCS ditranskripsi secara trans pada straight ACLHF delta OMCS. Sedangkan gambar K dan L menunjukkan ukuran dan kedalaman lubang pada berbagai kondisi percobaan. Terlihat pada ACL dan ACLF lebih besar dibandingkan straight yang telah dimodifikasi seperti antibiotik kontrol, dan ini bisa dilihat pada gambar 4. Analisis elektrokimia korosi, yang mana gambar A, stainless steel menunjukkan bahwa kehadiran straight ACL
HF delta OMCS potensialnya berbeda di antara kontrol abiotik dan stainless steel yang terkolonisasi oleh biofilm straight ACL dan ACL HV. Saya lihat berbeda. Yang B, analisis LPR menunjukkan rendahnya kontrol antibiotik rendah dan lebih rendah daripada yang lainnya. Yang C adalah data EIS menunjukkan bahwa retasi transfer mutan antara biofilm dan matrix stainless steel lebih tinggi daripada dua ini. ACL dan ACL HV. Yang D, tingkatan kepadatan arus korosi menunjukkan bahwa untuk kontrol abiotik dan sterilitas lebih rendah daripada ACL dan ACL HV. Transfer elektron logam mikroba langsung dengan G-metallireducens, yang dimana pada gambar A tidak dapat menggunakan hidrogen, yang B hanya sedikit mengkolonisasi permukaan stainless steel dengan membentuk lubang korosi bintik-bintik ini, dan yang C pengurangan nitrat terjadi dalam medium di mana geobakteri metal lireduces hadir. Dan C, D, dan E lubang korosi terlihat jelas. F dan G menunjukkan bahwa minimnya ini mutan identifikasi sitokrom, menunjukkan minimnya bentukan lubang korosi pada permukaan stainless steel. H yaitu analisis LPR menunjukkan tingkat korosi lebih rendah daripada mutan. GM menunjukkan lebih tinggi dan mutan lebih rendah. Lalu yang I, tingkat kepadatan arus GM lebih tinggi daripada mutan dan abiotik kontrol. Yang J, GM lebih rendah daripada abiotik kontrol dan mutan. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa korosi mikroba pada stainless steel, bahan struktur yang umum, mungkin terjadi. Namun berbeda dengan korosi besi murni, hidrogen tidak mungkin berfungsi sebagai pembawa elektron perantara. Berbeda antara korosi stainless steel dan besi murni ini penting karena penelitian sebelumnya mengenai mekanisme korosi besi mikroba telah berfokus pada besi murni yang tidak seperti stainless steel. Baja mudah melepaskan hidrogen dan bukan merupakan bahan struktur umum. Bahkan mikroba yang mampu melakukan serapan elektron secara langsung
dapat memilih serapan hidrogen secara jalur, utama korosi besi, jika mereka memiliki serapan hidrogenes. Hasil ini menunjukkan bahwa studi korosi di masa depan harus fokus pada material besi aktual daripada besi murni untuk mengembangkan model korosi dan strategi mitigasi untuk material besi yang penting secara ekonomi. Di luar penelitian laboratorium buatan, mikroorganisme yang sebenarnya bertanggung jawab mempercepat korosi logam yang mengandung besi dan mekanismenya untuk memperoleh elektro pada besi masih kurang dipahami. Temuan ini bahwa sitokrom tipe C multihem, ciri umum dari banyak mikroba elektroaktif pada dapat dikaitkan dengan transfer elektron langsung dari besi ke mikroba, memberikan target molekuler yang penting untuk berburu mikroba tersebut. Kesimpulannya pada jurnal internasional ini yaitu korosi mikrobial pada stainless steel, sebuah bahan struktural umum mungkin terjadi. Perbedaan antara korosi stainless steel dan besi murni adalah bahwa hidrogen tidak mungkin berfungsi sebagai pembawa elektron perantara pada stainless steel. Hasil ini menunjukkan bahwa studi korosi di masa depan harus fokus pada material besi aktual daripada besi murni untuk mengembangkan model korosi dan strategi mitigasi untuk material besi yang penting secara ekonomi. Mikroorganisme yang sebenarnya bertanggung jawab mempercepat korosi logam yang mengandung besi dan mekanisme untuk memperoleh elektron dari besi masih kurang dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengambil jurnal dari ini, Haid Yangti dan lainnya dari The ISMI Jurnal tahun 2021. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.